Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bella. Di video vlog kali ini akan lebih agak santai ya. Saya menjelaskan sesuai dengan janji saya. Pembahasan video kali ini yaitu pemilihan travel umroh, berapa biaya yang harus kalian siapkan, lalu provider apa saja, dan kemudian beberapa tips yang akan kita bahas di vlog kali ini. Jangan di skip ataupun di end video ini ya, karena video ini sangat-sangat berguna buat para kalian calon jemaah umroh. Nah, yang pertama adalah pemilihan travel umroh. Jadi di sini teman-teman wajib dan agak sedikit lihai dalam menentukan travel umroh yang akan kalian lakukan pada saat melakukan perjalanan ibadah umroh. Jadi kalian teman-teman bisa melihat dari Instagram travel umroh, lalu dari fanpage, atau juga teman-teman bisa menanyakan ke kerabat ataupun saudara-saudara yang sudah pernah melakukan perjalanan ibadah umroh. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam pemilihan travel umroh ini. Jangan terpincut dengan harga murah, terus kemudian artis yang teman-teman idolakan lalu menjadi salah satu brand ambassador dari travel tersebut. Hati-hati ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar bertanya ke admin di travel umroh tersebut. Kedua, harga paket. Nah, jangan tergiur dengan harga paket yang ditawarkan oleh iklan-iklan travel umroh. Biasanya itu adalah salah satu giat marketing ya, agar menarik minat para calon jemaah umroh. Bila mana ada travel umroh yang menjual paket umroh harga 15 juta, saya sarankan agar teman-teman tidak tergiur dengan paket perjalanan tersebut. Karena teman-teman lihat dulu, dengan 15 juta itu teman-teman dapat fasilitas hotel apa, hotel bintang berapa, dengan maskapai penerbangan apa. Jadi teman-teman harus lebih mencari tahu lebih detail lagi tentang travel itu dan akomodasi apa saja yang mereka gunakan. Karena gini, kalau 15 juta, dalam perhitungan saya nih, 15 juta untuk melakukan perjalanan umroh, apalagi menggunakan pesawat Garuda Air ataupun Saudi Airlines, itu sangat-sangat tidak dimasuk akal. Lalu dengan makan satu hari itu 3 kali, terus biaya hotel, misalnya kita diberikan hotel bintang 3 atau bintang 5 dengan 15 juta kan itu omong kosong belaka teman-teman. Tahun 2018 saja untuk biaya umroh itu paling murah 23 juta, yang bukan travel abal-abal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih hati-hati lagi apabila ada yang menawarkan teman-teman dengan paket umroh seharga 15 juta. Oke, next. Pasti setiap tahunnya harga tiket, maskapai penerbangan, dan hotel itu akan naik harganya. Jadi tidak mungkin di 2020 atau 2021 harga tiketnya atau harga paket umrohnya itu hanya 15 juta teman-teman. Itu sangat tidak masuk di akal. Oke, yang ketiga adalah yang teman-teman harus perhatikan dan tanya baik-baik kepada petugas travel. Bila mana teman-teman ditawarkan paket umroh seharga misalnya nih 25 juta, teman-teman pastikan 25 juta itu apakah pemberangkatan dari Soekarno-Hatta ke Jeddah, begitupun sebaliknya, atau sudah termasuk dengan biaya tiket dari daerah ke Jakarta. Karena pengalaman saya yang kemarin,
saya beli paket travel itu, paket umroh itu 23 juta. Nah, 23 juta itu sudah termasuk dengan biaya tiket PP Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta, makan sehari 3 kali, terus hotel, tetapi di luar dari perlengkapan, umroh, yaitu koper, kemudian tanda pengenal, lalu buku pocket, kemudian apalagi ya, mukena atasannya, terus sejadah dan tasnya itu belum termasuk ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan lagi, tanyakan lagi kepada konsultannya, apakah paket yang teman-teman beli itu di luar dari biaya tiket dari daerah ke Jakarta. Kalau saya memang tidak termasuk, karena 23 juta itu hanya yang tadi saya bilang, maskapai, tiket PP Jakarta Saudi Jakarta, makan 3 kali, hotel di Madinah sama Mekah, lalu dengan perlengkapan di luar dari biaya tiket dari daerah. Jadi saya dari Gorontalo ke Jakarta, Jakarta ke Gorontalo itu tidak termasuk. Jadi hitung-hitungannya total itu ada sekitar 25 juta yang harus saya siapkan untuk paket all in ya, keseluruhan. Kemudian next, sebenarnya yang paling terpenting dari segala persiapan itu adalah kesehatan teman-teman. Teman-teman harus menjaga kesehatan, harus belajar untuk lari-lari kecil, misalnya di lapangan terbuka, lalu berjalan, lalu olahraga kecil, jangan terlalu berat, karena itu akan melatih pernafasan kita saat melaksanakan ibadah-ibadah umroh nanti. Oke, yang keempat adalah setelah teman-teman melakukan down payment atau uang muka kepada travel, teman-teman wajib memiliki paspor. Bisa juga teman-teman mengurus paspor lalu mengurus biaya umroh, atau bisa juga sebaliknya. Yang pasti teman-teman harus menyediakan paspor ya. Biaya pengurusan paspor itu sekarang online. Biayanya waktu saya 3 tahun belakangan itu sekitar 315 something lah. Itu pengurusannya sangat cepat, lalu pembayarannya melalui bank. Oke. Setelah paspor, kemudian nanti teman-teman akan diberikan list dari travel tersebut, berkas-berkas apa saja yang harus teman-teman sediakan. Salah satunya adalah buku kuning. Jadi teman-teman harus suntik vaksin dulu untuk mendapatkan buku kuning. Buku kuning itu adalah salah satu persyaratan untuk masuk ke negara Saudi Arabia. Oke, kemudian kalau saya, teman-teman berangkat ke Jakarta bersama rombongan lain 1 hari sebelum jadwal pemberangkatan saya dari Jakarta ke Madinah. Jadi saya misalnya nih, saya berangkat tanggal 16, waktu itu 16 Februari. Jadi saya ke Jakartanya itu tanggal 15. Jadi tanggal 15 subuh saya berangkat dari Gorontalo ke Jakarta. 15 sorenya saya dan seluruh rombongan dari berbagai kota itu dikumpulkan untuk melakukan atau melaksanakan kembali manasik akbar yang diselenggarakan di salah satu hotel yang telah diurus oleh travel tersebut. Jadi alangkah baiknya dan alangkah amannya teman-teman berangkat 1 hari sebelum jadwal pemberangkatan dari Jakarta ke Madinah. Oke, kemudian nah ini yang paling penting teman-teman, yang keenam, buat jemaah wanita. Biasanya kan kalau wanita yang sudah balik, yang sudah dewasa, biasanya ada tuh datang bulan. Nah, sebelum teman-teman melaksanakan ibadah umroh atau sebelum teman-teman dari daerah berangkat dari daerah ke Jakarta, teman-teman saya sarankan untuk konsultasi kepada dokter kandungan. Untuk apa? Bukan mengecek kehamilan teman-teman,
Tetapi teman-teman konsultasi untuk jadwal menstruasi teman-teman. Nah, misalnya gini, bulan ini teman-teman tanggal menstruasinya tanggal segini. Nah, otomatis kan bulan depan nih, misalnya bulan depan teman-teman akan berangkat umroh, misalnya 1 minggu di depan dari tanggal menstruasi sebelumnya. Nah, itu teman-teman diskusi dengan dokter kandungan. Biasanya dokter kandungan akan memberikan obat berupa pil untuk menahan menstruasi selama 1 bulan itu. Jadi nanti ada perhitungan dari dokter tentang tanggal menstruasi. Jadi akan diberikan beberapa pil. Kalau saya minta seperti itu kepada dokter kandungan agar ibadah saya di tanah suci itu lancar, jadi tidak terputus dengan menstruasi. Itu sih sekedar saran ya teman-teman, dan kebanyakan dari jemaah umroh wanita yang sudah balik melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian adalah tukar uang rupiah kalian ke mata uang real. Nah, ini selalu jadi bahan pertanyaan teman-teman saya yang mau melaksanakan ibadah umroh. Bel, kamu berangkat umroh itu membawa uang berapa? Seberapa banyak? Nah, kembali lagi, ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi, kita berangkat umroh itu untuk beribadah, bukan untuk shopping. Ingat, bukan untuk shopping. Jadi, saya menyarankan teman-teman tidak terlalu banyak membawa uang tunai. Jadi, kalaupun teman-teman membawa uang tunai itu, jangan terlalu banyak. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, di mana saya menukarkan mata uang real tersebut? Banyak kok teman-teman, di bank juga bisa, terus di salah satu lembaga penukaran uang mata uang asing itu juga bisa. Lalu banyak juga yang bertanya, Mbak Bella, berapa sih uang yang perlu kita bawa pada saat kita akan beribadah umroh? Itu semua kembali lagi pada kemampuan masing-masing teman-teman. Karena begini, kita kan sudah mengumpulkan uang untuk membeli paket umroh, dan itu kan sudah lengkap semuanya, sudah termasuk tiket pesawat, penginapan, makan. Jadi saya rasa tidak perlu lagi membawa banyak uang, apalagi tujuannya hanya untuk shopping-shopping itu, kecuali kalau untuk memang ada kemampuan lebih untuk belanja seperti itu, tidak jadi masalah. Cuman kalau memang teman-teman yang dananya pas-pasan, ya janganlah membawa banyak lebih ya. Ini pertanyaan memang agak susah-susah gampang untuk dijawab. Kalau pengalaman saya sendiri kemarin, saya membawa uang kurang lebih itu ada 10 juta. 5 jutanya ini saya tukar dengan mata uang real. Ada mata uang 1 real, 5 real, 10 real, dan 50 real. Ini saya tukar dalam bentuk pecahan. Nah, yang 5 jutanya lagi saya simpan di buku tabungan, di rekening. Nah, banyak yang bertanya, bank apa yang bisa digunakan atau ATM apa yang bisa digunakan pada saat kita di Mekah? Saya pada saat itu menggunakan kartu debit BCA. Tetapi pada saat kalian menggunakan mesin ATM yang ada di Madinah atau Mekah, mereka akan mengeluarkan pecahan dalam bentuk real. Nah, pada saat itu saya mau menarik uang. Nah, kalau tidak salah, pada saat itu saya mengeluarkan pecahan dalam bentuk 500 real, kalau nggak salah sih itu 500 real. Jadi tidak ada pecahan lebih kecil dari itu teman-teman. Nah, ada juga pertanyaan, Mbak Bel, kalau di Jeddah nanti pakai providernya apa? Kalau saya, sesuai pengalaman, saya menggunakan Telkomsel. Jadi sebelum saya berangkat ke Madinah, itu di Jakarta saya sudah membeli paket internasional ya. Itu ada paket umroh. Saya belinya di aplikasi My Telkomsel. Pasti di situ lengkap. Saya juga ke Beijing juga menggunakan paket internasional itu. Terus saya juga ke umroh, saya menggunakan paket umroh. Itu harganya 2 tahun lalu saya sudah lupa ya harganya. Sekarang mungkin ada peningkatan sedikit harga. Jadi saya tetap pakai nomor saya tidak ganti, hanya saya membeli paket internasional untuk by phone, untuk WA, untuk internetan.
Oke, next. Oke, cuaca. Nah, ini cuaca sangat mempengaruhi dengan baju-baju yang akan nanti kita bawa ke Jeddah. Nanti teman-teman bisa konsultasi dengan konsultan umroh. Jadi teman-teman bisa menanyakan, saya jadwal berangkat umroh nih bulan Februari misalnya, keadaan cuaca di Madinah sama Mekah itu seperti apa ya? Nah, jadi dengan informasi seperti itu teman-teman bisa menyesuaikan baju yang akan kalian bawa. Apakah di sana musim dingin atau musim yang sangat panas. Jadi teman-teman itu harus perhatikan ya. Yang ke-11 nih. Jangan membiarkan orang tua yang sudah sepuh, kakek kita atau nenek kita, berangkat sendiri tanpa ada pendamping. Saya sangat tidak menyarankan itu teman-teman. Karena apa? Bila mana kakek atau nenek kita yang sudah sepuh, misalnya yang sudah di kursi roda atau yang sulit jalannya, kalian lepas begitu saja untuk berangkat umroh dan hanya kalian berharap kepada jemaah umroh yang lain, saya berharap untuk tidak melakukan itu teman-teman. Karena apa? Masing-masing diri kita kalau sudah di Madinah dan Mekah adalah fokusnya adalah ibadah. Bukan tidak ingin membantu satu sama lain terhadap jemaah umroh yang lain, bukan. Tetapi alangkah baiknya kita mendampingi orang tua kita yang sudah sepuh agar tidak mengganggu jemaah-jemaah lain yang akan melaksanakan ibadah umroh. Di sana juga di Madinah sama Mekah itu menyediakan jasa untuk pendampingan untuk orang-orang tua yang sudah sepuh. Nah, untuk biaya pendampingan tersebut kalau tidak salah dimulai dari 100 real ke atas. Itu ada kok. Nanti teman-teman bisa konsultasi dengan konsultan travel. Nanti dari travel akan menghubungi perwakilan travel yang ada di Madinah dan Mekah. Nanti mereka akan bantu untuk mencarikan pendamping. Oke, kemudian nah, bila ada orang tua kita yang sudah susah untuk sujud melaksanakan sholat, teman-teman tidak perlu membawa kursi lipat. Kursi lipat itu hanya akan bikin sesak dalam koper. Karena di Madinah sama di Mekah itu sudah menyiapkan kursi lipat yang diberikan secara gratis alias tidak dirental. Beda hal dengan kursi roda. Kursi roda itu disewakan dan juga yang mendorong itu juga harus kita bayar. Kalau teman-teman mungkin orang tuanya butuh kursi roda, bisa teman-teman hubungi juga perwakilan travel yang ada di Madinah dan Mekah. Minta saja bagi ustadz pembimbing untuk mencarikan kursi roda dan beserta yang mendampinginya. Kemudian yang ke-13 adalah jangan membawa makanan yang berminyak. Saya tidak menyarankan itu teman-teman, karena kemungkinan untuk tumpah atau dia meledak dalam wadah plastik itu sangat besar. Jadi jangan sampai itu mengotori baju teman-teman yang ada di dalam koper. Karena kasihan nanti kalau sudah sampai di Madinah misalnya atau di Mekah, nanti baju bersih akan kita pakai itu sudah penuh dengan makanan dan berminyak ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk membawa makanan yang berminyak-minyak. Kemudian yang ke-14, ini teruntuk bapak-bapak. Jangan membawa rokok lebih dari 5 bungkus. Karena nanti akan ditahan pada saat pemeriksaan di Bandara Jakarta. Jadi akan ketahuan, nanti petugas bandara akan menanyakan, "Bapak mau jualan nih, mau jualan rokok nih di Madinah." Jadi saya tidak menyarankan teman-teman membawa rokok lebih dari 5 bungkus. Kemudian jangan membawa gunting dan jangan membawa cutter. Kenapa? Karena itu termasuk benda tajam. Nanti kalian akan diperiksa di bandara, di Soekarno-Hatta, maupun kalian juga sudah sampai di Madinah atau Mekah. Itu merupakan masuk dalam golongan senjata tajam. Jadi saya sarankan untuk tidak membawa gunting dan cutter ataupun silet. Oke, kemudian yang ke-16 adalah jangan membawa banyak baju ataupun jilbab.
Lalu usahakan jangan menggunakan fasilitas laundry di hotel karena harganya sangat mahal sekali teman-teman. Jadi bawalah baju secukupnya, bawa juga jilbab secukupnya. Oke, saran saya pada saat nanti teman-teman sudah bertemu dengan rombongan yang lain di Jakarta ataupun nanti di Madinah ataupun di Mekah, teman-teman saling bantulah. Sesama jemaah saling membantu. Jemaah yang lain butuh pertolongan apa, misalnya butuh bantuan apa, teman-teman harus saling membantu ya. Karena kita akan beribadah umroh, kita akan ketemu dengan saudara-saudara dari seluruh Indonesia. Mungkin ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Pulau Bali, banyak sekali. Jadi teman-teman akan menemukan satu family baru. Jadi saling membantulah dengan teman-teman yang lain. Terakhir adalah teman-teman fokus beribadah. Jangan mengunjing, jangan memaki, jangan berbicara kotor, jangan sumpah serapah. Jadi fokus teman-teman untuk beribadah dan menjaga kondisi tubuh. Teman-teman makan, wajib itu makan. Pada saat sudah jam makan, makan. Pada saat jam beribadah, beribadah. Jam istirahat, istirahat. Gunakan waktu istirahat untuk memang betul-betul untuk istirahat. Dan jangan terlalu forsir, jangan terlalu melihat toko-toko yang menjual oleh-oleh, teman-teman belanja sampai tengah malam. Jangan ya teman-teman, karena ada serangkaian ibadah yang akan kalian laksanakan dan itu memang cukup menguras energi. Kalau mungkin yang muda-muda sih tidak jadi masalah, tetapi buat orang-orang tua yang sepuh-sepuh ada baiknya untuk menjaga kondisi, membawa obat-obatan, membawa vitamin. Pokoknya teman-teman jangan jangan mengunjing di sana. Fokus untuk beribadah, fokus untuk mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan para habib-habib kita, mendoakan para pemimpin-pemimpin dan negara kita agar selalu aman. Semoga vlog ini sangat berguna sekali teman-teman. Kalau memang merasa penting, video ini penting dan sangat berguna, tolong share sebanyak-banyaknya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, dan sampai jumpa di video vlog yang selanjutnya yang lebih bermanfaat dan lebih membagikan informasi penting buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.